Oke, ketemu kembali sobat bersama dengan Bro Bin. Nah, ini masih lanjutan dari video yang kemarin ya. Kemarin kita bicara tentang ini SMA 60 yang kuning. Apabila harga menurun, memotong, maka dia 1 menit kemudian akan merah. Kita langsung kasih aja merah. Ya, coba kita langsung praktekin lagi yang kemarin ya. Masih di akun demo ya. Di akun demo seperti itu. Apabila SMA 60 ini ya dipotong oleh downtrend ini, maka dia 1 menit kemudian akan OP sell ya, sell. Masih ada 27 detik ini ya, masih ada 27 detik. Kita lihat saja. Kalau ini nanti dia loss, kita akan kompensasi sobat. Nah, kita lihat rumus yang video yang kemarin saya buatin ya. Oke, ini terbukti bahwa nanti kita lihat, akan kita ulas lagi. Ini sudah terbukti kita akan win ya. Kita akan profit, kita akan profit sebesar ini teman-teman. Oke, profit ya, sehingga sekarang sudah 54 juta. Kalau kemarin kita 53 juta di sini. Oke, saya akan geser dulu ini layar ini. Nah, sobat, sebentar saya akan terangin. Saya akan jelasin dulu seperti apa ya. Nah, kita lihat nih, kita lihat di sini di mana melintas ya. Ini perhatikan, ini SMA 60. Ini video agak panjang ya, saya akan pelan-pelan jelasin. SMA 60 ini ketika dipotong, apakah kasusnya reversal, berbalik arah ya. Ketika dipotong ke atas, maka 1 menit, 2 menit, 3, 4, 5 menit dia akan profit ya, maka dia akan semuanya buy. Jadi ketika dipotong di sini, nah ini dia dipotong di sini ya. Nah gitu. Kemudian kita lihat perjalanan dari chart, trennya menurun dari sini, menurun. Sekarang menurun. Lalu ketika dia menurun, berpotongan di sini sobat ya. Berpotongan di sini, dipotong paling ujung ini dia dipotong di sini, maka 1-2 menit ke depan, yaitu ini dan ini, kita akan profit sell ya. Kalau tadi di sini dia menjadi ini dan ini buy, pastinya seperti itu ya. Ini kan dipotong di sini. Saya akan terangin pelan-pelan. Kita lihat lagi. Kemudian ketika dia menurun terus dan di sini dia berbalik arah ke atas. Nah, ke atas ya. Ke sana. Lalu dia berpotongan di sini. Perhatikan, ketika dia memotong di sini langsung, sobat, ketika penutupan harga di sini 1 menit ke depan kita buy. Ini dia, kita buy. Ini dia ya. Kita profit di sini. Nah, kita lihat lagi. Kemudian di sini dia, nah, kemudian berbalik arah, turun ya, menjadi downtrend, dipotong lagi SMA 60 ini, maka dia 1 menit kemudian ini ya, karena ini berpotongan di sini
maka 1 2 3 4 ini semuanya ya sell ya, kita profit lagi. Nah, lalu kita lihat lagi di sini perjalanan chart harga, dia naik, dipotong lagi di sini, dipotong lagi di sini. Lalu kita ketika dia dipotong, nggak usah ragu, langsung di sini kita open posisi 1 menit, maka kita profit di sini, atau 2 menit juga profit di sini ya, 1 2 atau 3 menit seperti yang tadi ya. Nah, kemudian di sini dipotong lagi, diperpotongkan lagi ke bawah. Begitu dia di sini closing ya, harganya close, Anda langsung OP sell ya. Ini dia, kita di sini profit lagi. Begitu sobat ya. Jadi tadi ketika dia naik ya, ketika dia ini naik, nah gitu, dipotong, maka dia akan buy, kita OP buy. Ketika dia turun memotong garis kuning atau 60 ini, kita akan profit ketika OP sell. Naik buy, turun sell, naik buy, turun sell. Nah, itu yang kemarin kita pelajari, saya ulang lagi karena ada yang menanyakan ini bagaimana, apa begitu saja. Nah, dari sini sudah terjadi ya, ini ketika ini naik, nah, lalu perpotongan itu terjadi di sini lah gitu, kita profit di sini, profit di sini ya, ada profit sobat. Baik, seperti itu. Oke, namun untuk sebaiknya saya akan mencoba menjelaskan lagi, tidak hanya itu yang semua ini sekarang sedang berjalan. Saya mau kasih lihat dulu bahwa seperti ini yang tersedia malam hari ini, ada Euro USD yang kuning-kuning ini kita pakai. Tapi kalau sudah di bawah 80% dia, walaupun tersedia 70, jangan. Kita pakai ini dan ini ya. Coba kita lihat ini dia. Yang ini dia. Kemudian audit JPY ini dia. Dan audit CAD ini dia. Kemudian US CAD ini dia. Jadi semua ada ya. Jangan ambil yang di bawah 80%. Seperti itu. Baik, itu tadi sudah kita saya jelasin ya. Kemudian ini kemarin belum dijelasin, ini adalah time frame. Jadi time frame kita 1 menit itu ini ya, posisi chart seperti ini. Kalau nilai satu batang ini kita rubah menjadi 15 detik, perhatikan berubah menjadi begini. Ini per satu batang ini 15 detik ya. Saya ulangi lagi, kalau ini 1 menit, nah artinya per satu batang ini, satu batang ini ya. Ini mana saya ambil, nah ini contohnya di bawah ini boleh. Nah ini umurnya 1 menit 60 detik. Demikian juga ini, pokoknya tiap-tiap batang mau hijau kek mau merah kek itu pergerakannya 1 menit atau 60 detik ya, seperti itu. Nah sekarang kalau kita rubah ini menjadi 15 detik, nah berarti batang-batang ini tadi ini pendek-pendek ya. Ini misalnya ini, nah ini 15 detik. Jadi untuk 1 menit batang yang tadi di time frame 1 menit harus 4 batang dia, 1 2 3 4 1 menit, 1 2 3 4 itu 1 menit ya. Demikian juga hijau seperti itu ya. Jadi setiap batang itu 15 detik ya. Baik, sekarang kita kembalikan ke time frame 1 menit seperti ini ya.
Lalu waktu-waktu yang ada, ini waktu untuk pembukaan harga baru. Coba kita lihat ini bergerak ya. Pada waktu nanti 58, 59 ini akan melompat menjadi batang lilin yang baru. Kita lihat 54, 55, perhatikan ini 7, 58, 59, 60. Nah, muncul yang baru. Nah, ini ya, muncul yang baru ini. Jadi ini sudah 6, 7 detik, 8 detik, sudah berumur 9 detik, 10 detik, tinggal 50 detik lagi ke sana ke bawah. Ya, itu sudah saya jelasin. Sekarang baik, kita akan melihat tadi ini pasar-pasar uang ya, aset. Ini banyak seperti ini, sudah saya terangin tadi. Akun saya masih demo supaya teman-teman juga nanti belajar dengan akun demo. Nah, kemudian ini waktu. Waktu ini adalah waktu terjadinya transaksi atau perdagangan. Nah, misalnya ini kalau kita biarkan begini, ini nanti akan berakhir di sini di 23.15 menit ya, karena 1 menit ya. Coba kita ini kemana nih sekarang? Nih ke atas kita, oh sorry, minta diupdate, aset dirubah, gak apa-apa ya, agak panjang. Mana dia? Crypto IDX 83%. Saya kemarin ngomong bahwa cari yang besar-besar 83, 82, 81, jangan 80. Nah, sekarang ini kira-kira seperti ini ya. Kalau lihat 60 SMA ini menurun, tapi dia naik menurun lagi di sini, ini merah ya. Jadi misalnya ini, nah kita lihat ya, nah detik kita ikuti 1 menit, biarkan ini jangan dirubah, nanti akan di 16 berakhir 37, 38, 39, 58. Nanti kita biar naik kita ikuti saja ya, follow the trend. 48, 49, 50, siap-siap kemana dia pergi kita ikuti ya. 57, 58, 59 kita lihat plak dia ke atas, kita coba ke atas ya, tanpa analisa ya, tanpa analisa. Itu maksudnya 1 menit. Nah, ini 15, nanti di 16 berakhir, perhatikan nanti di 16 berakhir ya. 23 15 berakhir 16 baru lagi nanti dia. Kita lihat ini 1 menit ya. Nah, sudah masuk di 16, tinggal 27 detik ya. Kita lihat nanti di 23.15 dia akan melompat baru lagi ke sana. Nah, kita hanya sekarang mencoba bahwa batang-batang ini adalah 60 detik. Buat teman-teman para pemula ya, kalau yang udah pakar mungkin ini tidak perlu lagi dipelajari. 57, 58, 59, 16 close. Nah kan 16 ya, masuk di 16, sudah berlalu, sudah di sini sekarang. Jadi loss kita bisa lihat di sini. Nah, loss ya 280.000 kita loss karena kita tidak membuat analisa. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya minta 2 menit di sini, nah perhatikan ini 2.15 nanti berubah sini. Kalau saya klik di sini berubah 23.17, nah jadi 1 menit, jadi 2 menit nih, 1 menit 57 ya. Kalau saya rubah lagi ke 19 di 3 menit, nah 2.50, nah 3 menit ya. Jadi teman-teman bisa rubah-rubah di situ. Nah sekarang 17 ya, sama dengan ini. Oke, itu masalah waktu. Kemudian yang perlu dijelasin lagi, yang kemarin luput belum dijelasin, hanya itu saja ya. Ini bisa dirubah-rubah. Kemudian pembentukan batang baru candle ini adalah tunggu di sini. Ketika dia 58 detik, perubahan ini menjadi 17 menit, ini akan berubah. Ini akan membentuk batang yang baru, sobat. Seperti itu. Nah, kita lihat kalau ini menyentuh, berarti dia akan menembus, dia akan menjadi hijau atau buy. Kita lihat di sini apakah ada yang menyentuh, tidak ada, malah jauh.
Jadi kita menunggu peluangnya, kesempatan emas tidak ada ya. Jadi tembus hampir. Kita lihat saja, kalau dia tembus kita akan follow the trend ya, RTT kita ikutin itu sobat. Jadi yang ini bisa dirubah-rubah, paling rendah investasi 14.000, kita bisa rubah 70.000, kita bisa rubah 140.000, yang paling gede 14 juta ya. Nah, gitu ya. Nah, kita main di kecil saja 14.000 ya. Ini tidak jadi, kayaknya tidak jadi, dan dia mau turun ya. Itu dulu prinsip-prinsipnya yang saya beritahu. Kemarin juga saya bilang, nah perhatikan ya, tetap saja kalau dia memotong dari atas harga ke bawah, maka semuanya 1-2 menit dia akan sell. Kalau dia dipotong ini ke atas, maka 1-2-3 menit dia akan buy. Saya kasih tanda lagi ya, saya kasih gambar lagi. Perpotongan ini ya, perpotongan ini lihat, sedangkan posisi ini adalah menurun ya. Nah gitu, maka kita akan di sini, dan di sini. Lihat itu semuanya sell, kita profit. Kemudian kita potong di sini ya. Sini memang di sini dipotong, di sini dipotong, dan di sini dipotong. Tapi yang kita ambil adalah yang paling akhir ini, dipotong di sini. Nah, lalu kita akan profit di sini. Nah, profit lagi. Nah, kita lihat lagi di sini dipotong. Nah, berpotongan lagi. Maka kita profit di sini. Ya, selalu profit seperti itu. Ya, jadi untuk SMA 60 buat teman-teman yang masih belajar pelan-pelan, cuman begitu kita lihat misalnya begini kasusnya. Nah, kalau 60-nya di sini harga naik terlalu jauh, kita akan lama menunggu ini, ya. Kapan dia akan turun. Kalau di sini tidak bisa ditunggu, kita cari di pasar ini. Nah, masih juga jauh, cari di pasar kripto. Nah, dia sudah kebacut turun ya. Dia turun, naik, dan turun lagi. Dan kalau yang lain kan, nah ini ada euro USD mulai naik lagi 84, boleh nih kita lihat apa dia. Nah, jauh ya. Jadi harga sudah melesat, ini jauh. Yang kita intip menggunakan SMA 60 hanya di saat-saat mereka berpotongan. Sekali lagi ya, di saat-saat garis ini berpotongan ya, cross kayak gini nih, berpotongan, maka dia akan ke bawah, dan ke bawah di sell. Di sini berpotongan, maka di sana dia di sell, buy, seperti itu. Nah, cuman kalau sudah jauh begini kita kehilangan momen ya, kita harus sabar. Jadi di sini juga jauh, di sini juga jauh, di sini juga jauh, di sini juga jauh. Akhirnya kita tidak trading, kita tidak melakukan perdagangan. Tadi kita sudah profit berapa tadi kita? Ini ya 512 ya. Oke, itu dulu tambahannya dari video yang kemarin ya. Tadi sudah ini jumlah investasi, ini waktu sudah, ini dan ini waktu GMT, pembentukan harga baru atau batang yang baru. Saya pikir begitu dulu teman-teman, supaya tidak bosan mendengarnya. Silahkan dibolak-balik, diputar. Besok akan saya keluarkan lagi panduan bagaimana supaya tidak menunggu terlalu lama seperti ini. Akan kita buat lagi strategi yang lain supaya setiap saat bisa trading. Sampai di situ dulu sobat, saya dari Bro Bin. Terima kasih untuk telah menonton. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like dan di share. Sampai ketemu pada video yang berikutnya.